Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denpono Media. Kali ini saya mau melanjutkan pembahasan mengenai kris lagi ya teman-teman. Dan topik kali ini mengenai apa yang harus kita lakukan kalau ada transaksi yang kata pembeli sudah sukses tapi nggak masuk di akun merchant kita. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang baru menemukan channel ini, bantu saya untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya itu lebih ke pencegahan sih. Kita harus pinter-pinteran milih kris apa saja atau penyedia kris apa yang jarang gangguan atau jarang trouble. Nah, dari sekian banyak kris yang pernah saya coba, setidaknya ada dua teman-teman ya yang bisa kalian pakai juga, dan kebetulan saya juga pakai sampai sekarang ini. Itu ada kris dari BCA atau BCA Merchant, yang kedua kris dari Merchant GoPay atau GoPay Merchant. Ini yang aku pegang kris dari GoPay ya. Nah, keduanya itu sama-sama stabil, jarang banget ada trouble, terus pencairannya juga di hari yang sama. Kemudian untuk GoPay sendiri kita bisa melakukan penarikan secara langsung ya, begitu ada transaksi mau kita tarik itu bisa banyak. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba ada orang melakukan transaksi di toko kita, pembayarannya menggunakan kris, bilangnya kok dia sukses, yang harus kita lakukan ya kita tetap berpatokan pada ini ya, saldonya. Kalau saldonya nggak masuk ya transaksinya jangan dilanjut dulu. Biarpun nanti pelanggannya marah-marah atau gimana. Soalnya kan ada dua kemungkinan. Yang pertama memang benar-benar error, atau yang kedua ini tuh penipu. Karena banyak banget atau sering banget terjadi penipuan seperti itu. Jadi bukti pembayarannya itu editan. Seperti itu, apalagi sekarang zamannya AI, kita ngedit bukti pembayaran itu mudah banget dengan bantuan AI. Nah, kalau misalnya memang benar-benar sudah sukses, saldonya terpotong tapi nggak masuk di akun merchant kita, nah yang harus kita lakukan adalah melakukan komplain. Nah, komplainnya itu dari dua sisi. Yang pertama dari kita sendiri sebagai pemilik merchant dan juga pembelinya atau konsumennya. Nah, dari sisi kita, kalau misalnya ini GoPay, kita hubungi GoPay ya, bilang kalau misalnya ada transaksi dari pelanggan, kemudian nominalnya sekian, jam sekian, dan juga nomor referensi atau nomor transaksinya gitu ya. Nanti tinggal kita komplainkan ke pihak GoPay-nya atau ke pihak merchant. Begitu pula dengan si pembeli. Jadi si pembeli harus komplain juga ke aplikasi tempat dia bayar. Misalnya dia bayar pakai GoPay atau pakai Dana atau pihak perbankan. Jadi dia harus komplain juga. Kenapa? Karena kalau transaksi seperti ini itu kemungkinannya kan bisa dua juga. Transaksinya berhasil masuk ke kris kita atau transaksinya gagal dan refund kembali ke saldonya. Makanya kalau terjadi perselisihan seperti itu, transaksinya ya jangan dilanjutkan. Kecuali kalian memang kenal konsumennya itu atau mungkin teman kalian atau pelanggan kalian, ya nggak masalah. Itu nanti kesepakatan kalian berdua. Tapi kalau misalnya orang asing ya kita cari aman aja daripada kita rugi ya teman-teman ya, seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya nih dia orang jauh gimana ya, kita tetap jaga komunikasi, kita minta nomornya, bukti transaksinya tadi dikirim. Nah, nanti setiap kali ada update dari komplainnya bisa saling bertukar informasi seperti itu. Ya cukup seperti itu aja teman-teman, nggak ada hal lain yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga selain komplain ke pihak merchant sama pihak aplikasi yang dipakai buat bayar, seperti itu aja. Karena transaksi pembayaran kris atau mungkin pembayaran yang lain juga sebenarnya itu bisa aja modus penipuan. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku sudah bayar padahal buktinya palsu, seperti itu. Gitu ya, jadi hati-hati. Tapi kayak gitu tuh nggak sering terjadi sih teman-teman ya. Sepengalamanku ya paling ya 1-2 kali gitu aja. Jarang banget terjadi. Kalau dulu pas awal-awal kris itu memang sering. Sering karena memang ya mungkin baru sistemnya belum sestabil sekarang. Tapi untuk sekarang ini stabil banget menurutku ya. Terutama yang dari ini merchant BCA sama yang GoPay. Gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada pengalaman lain atau ada pertanyaan lain ya seputar topik kali ini, kalian bisa komen aja di bawah. Tapi sejauh ini yang harus kita lakukan cuma itu, kita harus komplain ke pihak merchant sama aplikasi pembayaran. Jadi jangan diselesaikan dulu transaksinya sebelum saldonya jelas, kembali refund atau masuk ke akun merchant kita. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan seperti tadi, komen aja. Kita jumpa lagi di video berikutnya.